Baiklah, kami dari kelompok 10 pada pertemuan ke-13 ini kami akan membahas tentang pelayanan BK model komprehensif yang beranggotakan Velia. Yang pertama saya Velia Aprilioni dengan NIM 220231101 dan teman saya Nurul Ilma Maharani dengan NIM 22053145. Baiklah, materi yang pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu tentang pengertian layanan bimbingan konseling komprehensif dan tujuan layanan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif merupakan sistem yang dibuat guna membantu klien dalam mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Namun, dalam prosesnya, siswa tidak selalu mengalami perkembangan yang baik. Tidak memiliki sifatnya fluktuatif atau tidak stabil. Jadi, siswa perlu diberikan layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif dalam perkembangannya. Bimbingan dan konseling komprehensif diprogramkan bagi seluruh siswa, yaitu agar semua peserta didik mendapatkan bimbingan yang ruang lingkupnya menyeluruh dan dirancang lebih berorientasi pada pencegahan, dan tujuan pengembangan tersebut memiliki potensi bagi peserta didik. Dan adapun program pelaksanaan bimbingan konseling komprehensif berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka harus didasarkan oleh 5 dasar bimbingan komprehensif menurut Gibbers dan Henderson. 5 premis, yaitu yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling bersifat kompatibel dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, fokus utama layanan bimbingan dan konseling adalah mengawal perkembangan peserta didik melalui pemenuhan fasilitas peserta didik. Dan yang ketiga adalah program bimbingan dan konseling merupakan team building approach. Artinya merupakan suatu tim yang bersifat kolaboratif antar staf. Yang keempat adalah program bimbingan dan konseling merupakan sebuah proses yang tersusun secara sistematis dan dikemas secara bertahap sesuai perencanaan, desain, implementasi, evaluasi yang tidak lanjut. Yang kelima yaitu program bimbingan konseling yang dikendalikan oleh kepemimpinan yang memiliki visi dan misi yang kuat mengenai bimbingan konseling. Selanjutnya yaitu komponen bimbingan komprehensif. Pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif dikemas ada 4, yaitu kurikulum bimbingan dan konseling, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Contohnya yang pertama ada layanan dasar, yaitu seperangkat aktivitas yang dirancang oleh sistematis untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik yang mencakup perkembangan akademis, karir, pribadi, dan sosial atau disebut dengan layanan dasar. Strategi yang dilakukan konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan pelayanan dasar yang dikemukakan oleh pendidikan nasional yaitu ada 5. Yang pertama, bimbingan kelas. Yang kedua, pelayanan orientasi. Dan yang ketiga, ada pelayanan informasi.
yang berupa layanan yang menitik beratkan pada pemberian informasi kepada peserta didik agar bisa memahami dirinya dan lingkungannya. Dan yang keempat ada bimbingan kelompok yang merupakan bentuk layanan bimbingan yang diberikan kepada kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 5-12 peserta didik. Dan yang kelima yaitu pelayanan pengumpulan titik data yang merupakan untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai peserta didik secara lengkap dan komprehensif. Adapun ruang lingkup dalam layanan dasar yaitu ada pengembangan keamanan dan ketakwaan, ada pengembangan kemampuan individual atau problem solving. Yang ketiga ada pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Dan yang keempat ada perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kelima ada pengembangan upaya percepatan peran sosial sebagai pria atau wanita. Dan yang ketujuh ada pengembangan sikap diri atau objektif pengembangan secara tepat. Selanjutnya ada pengembangan sikap atau kemampuan untuk mencapai kemandirian ekonomi, dan ada pengembangan sikap yang mempersiapkan karir di masa depan. Terakhir, ada pengembangan sikap positif terhadap pernikahan atau hidup berkeluarga. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Nurul, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perencanaan individual. Perencanaan individual adalah memahami klien atau peserta didik konseling secara mendalam beserta aspek kepribadiannya melalui berbagai asesmen dan menyajikan informasi yang akurat tentang potensi diri dan lingkungan serta peluang yang tersedia sehingga klien dapat A. Menganalisis kekuatan dan kelemahan yang berkaitan dengan potensi, bakat, minat, dan kepribadian dan lingkungannya. B. Mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang sesuai dengan dirinya sehingga dapat mengikuti pendidikan lanjutan dengan suasana yang kondusif. C. Mengukur dan menilai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. D. Mempertimbangkan dan selanjutnya memilih serta menemukan pilihan melalui keputusan yang tepat dan bijak sehingga apa yang nantinya dilakukan adalah buah dari perencanaan yang matang. Strategi yang dikembangkan oleh Gisbert dan Henderson antara lain A. Individual appraisal. Individual appraisal yaitu suatu strategi di mana konselor membantu peserta didik untuk dapat menilai dan menafsirkan potensi-potensi yang dimilikinya. B. Individual advising, yaitu suatu strategi yang membantu klien agar dapat menggunakan segala informasi untuk mengarahkan dirinya sendiri. C. Transition planning, yaitu suatu strategi yang dimaksudkan untuk membantu peserta didik dalam memahami dunia kerja melalui transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja. Yang D. Follow up, yaitu suatu strategi guna memberikan layanan tidak lanjut melalui berbagai kumpulan data untuk evaluasi dan perbaikan program mendatang. Langkah strategi menurut yang lainnya pun ada beberapa. Yang A. Menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Yang B. Merumuskan tujuan dan perencanaan kegiatan. Yang C. Melakukan kegiatannya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, pelayanan responsif. Pengertian pelayanan responsif yaitu layanan yang harus segera diberikan kepada peserta. Artinya, jangan menunda memberikan bantuan jika peserta didik memiliki masalah. Adapun ruang lingkup pelayanan responsif, yang pertama bidang pribadi. Bidang pribadi terbagi atas 5. Yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peroleh sistem nilai. Yang ketiga, kemandirian emosional. Yang keempat, pengembangan keterampilan intelektual. Yang kelima, menerima diri dengan mengembangkannya secara positif. Selanjutnya, bidang sosial.
Bidang sosial juga terbagi atas 3. Yang pertama, berperilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang kedua, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang ketiga, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang ketiga, bidang akademik, di mana bidang akademik ini terbagi atas 6. Yang pertama, kurang memiliki kebiasaan belajar yang baik. Yang kedua, kurang memahami cara belajar yang efektif. Yang ketiga, kurang memahami cara mengatasi kesulitan belajar. Yang keempat, kurang memahami cara membaca buku yang efektif. Yang kelima, kurang memahami cara membagi waktu belajar. Yang keenam, kurang menyenangi pelajaran yang tertentu. Selanjutnya, bidang karir, di mana bidang karir ini terbagi atas 6. Yang pertama, kurangnya memahami cara memilih program studi yang cocok kemampuan dan minat bakat kita. Yang kedua, kurang mempunyai motivasi untuk mencari informasi tentang kerja. Yang ketiga, masih bingung untuk memilih kerja. 4, masih kurang mampu memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat. Yang kelima, merasa cemas untuk mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah. Yang keenam, belum memiliki pandangan akan kuliah di mana setelah tamat sekolah. Layanan responsif ini juga memiliki beberapa sifat yang kuratif. Yang pertama, konsen individual dan kelompok. Yang kedua, referral atau alih tangan atau rujukan. Yang ketiga, kolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua. Yang kelima, kolaborasi dengan pihak luar sekolah. Yang keenam, konsultasi. Yang ketujuh, konferensi kasus. Yang kedelapan, kunjungan rumah atau home visit. Dan yang terakhir adalah dukungan sistem, di mana dukungan sistem terbagi atas 2 komponen. Yang pertama, pengembangan jejaring. Pengembangan jejaring adalah upaya kerjasama dengan guru, orang tua, dan masyarakat, serta seluruh personel sekolah agar terciptanya suasana kondusif dalam proses pembelajaran dan layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, pengembang konselor, di mana pelatihan-pelatihan yang terkait dengan bimbingan dan konseling aktif dalam organisasi seperti APKIN, aktif dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, workshop, dan lain-lainnya, yang dimana dikemukakan oleh Sugio tahun 2011. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurul. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Dapat saya simpulkan bahwa bimbingan dan konseling komprehensif merupakan alternatif model bimbingan dan konseling yang memberikan kesempatan bagi akademisi dan praktisi konseling untuk meningkatkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Karena model ini memberikan model yang komprehensif dalam layanan BK yang mengakomodir seluruh stakeholder bimbingan dan konseling di sekolah, mulai dari siswa, guru pembimbing, kepala sekolah, staf sekolah, guru mata pelajaran, ataupun orang tua dan masyarakat. Adaptasi model bimbingan dan konseling komprehensif ini sangat memungkinkan untuk dilakukan karena model ini sangat fleksibel dan adaptable. Dan model ini juga dikembangkan untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan serta keunikan negara bagian daerah dan sekolah. Jadi demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.